مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita untuk urusan ini, dan tidaklah akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Dan semoga rahmat dan keselamatan tetap tercurah kepada Nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi, yaitu Muhammad putra Abdullah sebagai penutup para nabi-nabi yang terdahulu, dan keluarganya serta para sahabatnya. Adapun ceramah yang dapat saya sampaikan dengan tema adakah pacaran dalam Islam? Kecintaan terhadap lawan jenis merupakan fitrah yang ada pada setiap manusia yang sempurna. Inilah hikmah diciptakannya manusia dengan jenis yang berbeda, berupa laki-laki dan perempuan. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik surga. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Namun, kecintaan kepada lawan jenis harus diletakkan kepada tempatnya sesuai aturan syariat. Jika tidak, maka disinilah manusia akan hidup seperti binatang, bahkan lebih keji lagi. Cara dan tipsnya yang syar'i, bina dan tumbuhkan cinta ini dalam rumah tangga melalui gerbang nikah. Bukan sebelum berumah tangga, karena ini terlarang dalam agama kita. Kecintaan terhadap lawan jenis inilah yang menjadi alasan dua anak manusia terjerumus dalam perkara haram, hina dan keji dengan menjalin hubungan, memadu kasih, mengukir kisah asmara, dan berjanji setia sehidup dan semati, atau lebih akrab disebut dengan istilah pacaran. Betapa banyak harta yang terbuang karenanya, betapa banyak manusia menjadi gila karena ulahnya, betapa banyak kemaksiatan yang terjadi karena melakukannya, dan jiwa pun melayang disebabkan olehnya. Namun, sangat sedikit manusia yang mengambil pelajaran. Lalu, kenapa produk barat yang bermerek pacaran ini masih menjadi virus yang menjakiti hampir semua kalangan, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, sampai di bangku kuliahan. Mereka merasa malu bila masih sendiri alias belum punya pacar. Semua ini disebabkan karena hawa nafsu yang sudah berkuasa pada diri seseorang, kurangnya perhatian orang tua, dan jauhnya mereka dari agama. Berbagai macam dalih dan beribu merek alasan yang sering dilontarkan untuk menghalalkan produk haram ini. Alasannya mengikuti perkembangan zaman, cara untuk mencari dan memilih pasangan hidup agar bisa saling mengenal karakter dan sifat masing-masing sebelum menjalani bahtera kehidupan rumah tangga. Ini adalah jerat-jerat setan. Lalu sampai di mana kalian akan saling mengenal pasangan? Apakah sampai harus melanggar batasan-batasan Allah? Ini adalah pintu kebinasaan
yang menghinakan dirimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang kepada hambanya telah menutup segala celah yang bisa membinasakan hambanya. Di antaranya adalah zina dan segala pengantar menuju zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah telah melarang hambanya untuk mendekati perzinaan, karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka segala hal yang bisa mengantarkan kepada bentuk perzinaan telah diharamkan pula oleh Allah. Sedangkan pacaran adalah sebesar-besar perkara yang bisa mengantarkan ke pintu perzinaan. Data dan realita telah membuktikan, tak perlu kita sebutkan satu persatu kisah buruk dan menjijikkan dua insan yang dimabuk asmara. Jika Allah dalam ayat ini mengharamkan pengantar menuju zina, maka tentunya Allah mengharamkannya karena hal itu menimbulkan kerusakan di atas permukaan bumi, seperti kerusakan nasab, harga diri, rumah tangga, dunia dan akhirat. Para muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW telah menjelaskan firman Allah di atas, kenapa Allah mengharamkan pacaran. Jawabnya, berdasarkan hadis-hadis yang ada bahwa pacaran mengandung beberapa perkara maksiat lainnya. Satu dengan lainnya saling mengundang, seperti memandang lawan jenis yang bukan mahram. Saling memandang antara satu dengan yang lainnya sudah menjadi perkara yang lumrah bagi dua insan yang dimabuk cinta. Sementara memandang lawan jenis bisa membangkitkan syahwat, apalagi bila sang wanita berpakaian ketat yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Oleh karena itu, bohong jika seorang laki-laki tidak tergiur dengan penampilan wanita yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Apalagi sang wanita tergila-gila kepadanya dan tiap hari berada di sisinya. Sebenarnya, sang laki-laki bejat tinggal menunggu waktu dan kesempatan saja untuk bisa melampiaskan nafsu setannya. Setelah itu, terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslimin menjaga matanya dari memandang perkara-perkara yang diharamkan untuk melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dari hal yang haram. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dari yang haram. Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Memandang wanita yang tidak halal untuk dipandang meskipun tanpa syahwat, maka ia adalah zina mata. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, telah ditulis bagi setiap Bani Adam bagiannya dari zina, pasti dia akan melakukannya. Kedua mata zinanya adalah memandang, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lidah lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, kaki zinanya adalah melangkah, sementara kolbu berkeinginan dan berangan-angan, maka kemaluanlah yang membenarkannya, hal itu atau mendustakannya.
Hadis riwayat Bukhari. Kemudian saling merayu dan menggoda dengan suara lembut. Lalu, bagaimana lagi jika yang dilakukan bukan hanya sekedar memandang, tetapi juga dibumbui dengan cumbu rayu, berbalut suara yang mengundang syahwat dan sejuta godaan dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka janganlah kamu tunduk bersuara lembut dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Quran Surah Al-Ahzab ayat 32. Jadi, seorang lelaki atau wanita terlarang untuk saling menggoda, merayu, dan bercumbu dengan ucapan-ucapan yang membuat salah satu lawan jenis tergoda dan terbuai sehingga pada gilirannya membuka jalan menuju zina. Baik itu zina kecil seperti memandang, saling memikirkan dan lainnya, maupun zina besar. Kemudian menemui wanita tanpa mahram dan tanpa pembatas. Sehari bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sebulan, dan sebulan bagaikan setahun bila sepasang anak manusia yang sedang dimabuk cinta tidak bertemu. Ketika mereka bertemu, pastilah berduaan. Sang pria berusaha sebisa mungkin menemui si wanita tanpa ada mahram dan tanpa pembatas berupa tirai yang melindungi mereka dari pandangan syahwat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hati-hatilah kalian dari masuk menemui wanita. Seorang lelaki dari kalangan Ansar berkata, bagaimana pendapatmu dengan kerabat suami? Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah kematian, kebinasaan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berduaan antara pria dan wanita. Lebih parah lagi jika wanita dan pria yang berpacaran ini saling berduaan, karena setan sudah hampir berhasil menjerumuskan keduanya dalam zina. Makanya kasus zinanya orang yang berpacaran itu terjadi di saat mereka berduaan, saat mereka bebas mengungkapkan isi hatinya dan bersyahwatnya yang bergejolak kepada lawan jenisnya. Sebab itu, kedua pasangan yang haram ini berusaha mencari tempat yang tersembunyi dan jauh dari jangkauan manusia. Untuk apa? Agar bebas berduaan melampiaskan birahinya yang keji? Di sisi lain, sebagian wanita tak sadar jika ia akan dihinakan dengan perbuatan itu karena hanya sekedar janji-janji muluk dan dusta. Sadarlah wahai kaum wanita, jika seorang laki-laki yang mengungkapkan cintanya kepadamu tanpa melalui pintu nikah, maka ketahuilah bahwa itu adalah cinta palsu dan janji dusta. Seorang dilarang berduaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahram, karena hal itu akan membuat setan lebih leluasa menggoda dan menjerumuskan seseorang dalam zina dan pengantarnya. Kemudian, memegang dan menyentuh pacar. Pacaran tidaklah lepas dari bersentuhan, entah dengan cara berjabat tangan, berboncengan di atas kendaraan, atau berpegangan, berpelukan, berciuman, dan lainnya. Ketahuilah bahwa memegang dan menyentuh wanita yang bukan mahram kita adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, andaikan kepala seorang dicerca dengan jarum besi, itu lebih baik baginya dibandingkan menyentuh seorang wanita yang tak halal baginya. Dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menyentuh wanita yang tak halal baginya. Jadi, di dalamnya juga ada dalil yang menunjukkan haramnya berjabat tangan dengan para wanita, karena berjabat tangan dicakup oleh kata menyentuh tanpa syak. Perkara seperti
Ini telah menimpa kebanyakan kaum muslimin di zaman ini. Namun sayang, di antara mereka yang berilmu, andaikan ia ingkari dalam hatinya, maka masalahnya sedikit agak ringan. Cuma mereka ingin berusaha menghalalkannya dengan berbagai jalan dan takwil. Telah sampai suatu berita kepada kami bahwa ada seorang tokoh besar Al-Azhar telah disaksikan oleh sebagian orang sedang berjabat tangan dengan para wanita. Hanya kepada Allah tempat kita mengadu dari keterasingan Islam. Nasihat bagi orang tua, suatu perkara yang membuat kita sedih. Orang tua tidak peduli lagi dengan anak gadisnya ketika keluar rumah bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Keluar dengan berpakaian serba ketat, kemudian dibonceng, tidak tahu kemana anak gadisnya dibawa. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Si gadis terkadang pulang larut malam, namun orang tua hanya membiarkan kemungkaran terjadi di dalam rumah tangga dan keluarganya. Inilah dayuts yang diharamkan baginya jannah. Nabi SAW bersabda yang artinya, ada 3 golongan yang sungguh Allah haramkan baginya surga. Pecandu khamar, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan dayuts yang membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Pacaran yang merupakan pos dan gerbang menuju zina ini jika dianggap islami, padahal itu haram berdasarkan ayat yang lalu, maka kami khawatir akan muncul generasi yang akan menghalalkan perkara-perkara haram karena dipoles dan dihiasi dengan label islami, sehingga mereka nantinya akan membuat istilah musik islami, khamr islami, mencuri islami, riba islami, judi islami, dan lain sebagainya. Padahal musik, khamr, mencuri, riba, dan judi adalah perkara-perkara yang haram, namun dihalalkan oleh mereka hanya karena permainan kata yang licik. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya kami nasihatkan kepada kaum yang dilanda asmara agar segera bertobat kepada Allah sebelum nyawa meregang. Hentikan pacaran yang menjatuhkan kalian dalam jurang kenistaan. Jagalah kehormatan kalian yang suci dengan tameng ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf, atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifun bang, ta'un ta, jimun ha'un kha'un da.